Mas Edgar, halo Siap, Mas. halo. Gimana Selamat kabarnya malam. Mas? Alhamdulillah baik untuk saya Mas. Mas Edgar ini sepertinya lagi sibuk banget ini ya akhir-akhir ini kok. Ya lumayan lah karena ada kerjaan sendiri. Iya, kemarin sih, kan pas sama Mas Bobi podcast kemarin nggak datang ini, berarti ya memang lagi sibuk ya Mas ya. Ya alhamdulillah. Tapi Masih ada kabarnya kerjaan. sehat-sehat tuh Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Oh iya Mas Edgar ini juga di Semarang sudah lama juga ya Mas ya. Ya dari awal kuliah Kuliah 2017 lah. 2017 ya Mas ya. 2017. Ya lumayan ya Mas ya, 2017 ya Mas ya. Hampir berapa Lumayan. tahun Mas? Ya hampir 7 7-8 tahun. 7 tahun, Nah, 8 7 tahun. ini. Ya lumayan juga ya teman-temannya 7 tahun gitu di Semarang. Oh ya Mas Edgar ini ngomong-ngomong Mas ya, soal Keraskin Mas. Mas ingat gak Mas dulu pertama kali gabung tahun berapa Mas? Dulu itu pertama kali gabung tahun 2015. 15 Mas? Itu 15. Berarti lama banget loh ini Mas Edgar berarti main Iya. Keraskin ini. Dulu bergabung di mana Mas? Dulu itu di GFT pertama. GFT? Kan awalnya dulu belum tahu Kerasgir kan, masih ikut komunitas cosplay dulu Iya. sama teman. Oh, Loh, kebetulan waktu itu temen ada yang apa namanya gathering Kerasgir juga waktu itu. Akhirnya pas itu lihat kan, wah mainan apa? Kayaknya dulu pernah lihat nih mainannya gitu. Kebetulan juga malah ada tetangga yang ikut main Kerasgir juga. Tapi Namanya ingat gak Mas? Pak Namanya Abdi. siapa? Namanya Pak Abdi waktu Pak itu. Abdi. Itu member GFT pertama? Itu enggak, itu tetangga saya yang ikut main Kerasgir juga itu. Nah kebetulan tanya-tanya habis itu akhirnya keracun kan, mulai keracun. 2015 Mas Edgar masih sekolah atau gimana Mas dulu? Masih SMK waktu itu. SMK? Iya SMK. SMK sudah tahu Kerasgir loh guys. Berarti dulu main Kerasgir masih sekolah Mas? Masih sekolah waktu itu. Dengan keren. budget seadanya ya beli part ya jarang-jarang juga beli part. Tapi dulu punya Kerasgir pertama apa Mas? Masih ingat? Kerasgir pertama dulu Dino Spartan sama Raging Bull. Itu pas 2015 itu Mas? 15 itu. Wah, berarti itu dapetnya di mana Mas? Di online Waktu atau? itu dapat online, dikasih tahu teman di Tegal juga kan, Mas Gusta Iwatari Adityo. Halo Mas Gusta. Mas Gusta, halo. Waktu itu ditanyain kalau kan aku tanya kalau beli kertas di mana, terus dia apa kayak jawab gitu. Kalau udah dicoba cari di FJB Facebook gitu. Akhirnya saya cari terus tanya kan, waktu itu dapat seller Mas Doni Kris Cahyadi kalau nggak salah. Sekarang nggak tahu masih jualan keras atau Orang mana enggak. Mas itu Mas? Itu kalau nggak salah orang Bekasi. Bekasi ya? Bekasi. Nah itu tanyain katanya pernah juga beli di situ aman. Ya udah akhirnya beli ke situ. Terus akhirnya datang mulai minggu-minggu selanjutnya ya gathering seperti biasa itu. Ya wis berarti ya wis dulu ya lama banget ya Mas ya berarti ya. Iya lumayan. Tapi di era Mas Edgar main itu inget gak Mas itu siapa aja member-membernya itu ada nggak Mas? Waktu itu membernya Mas Afri, dia itu Afri. juga jago handmade juga. Wih, Kan Mas setahu saya Afri. Mas Iwan juga handmade-nya ngeri nih. Mengerikan loh kayaknya. Mas Afri, terus Mas Adin itu dia turbonya ngeri itu, jago kandang. Jago kandang ini guys. Tapi kalau udah ngelewatin kali gitu wah ilmunya hilang dia. Langsung melemah, kodamnya hilang. Terus sama Mas Gusta, Mas ya Gusta itu. terus Sering dengar Mas ya. Riku juga. Mas Riku kemarin sudah ketemu Mas Riku, mantap Iya, Mas Riku. nah itu sama dia kebanyakan. Tapi Mas Lumban berarti dulu belum ikut? Mas Lumban berarti beberapa bulan setelah saya gabung baru Mas Lumban ikut join. Oh berarti Heeh. Mas Edgar ikut beberapa bulan terus Mas Lumban join. Iya, baru join gitu. Ngeri tuh pertama get bawahnya MDS sama kakak itu saya ingat. Mengerikan memang. CG-nya mengerikan memang. Loh, tapi Mas Edgar dulu kan pas itu ikut gabung di GFT itu langsung upgrade Kerasgir itu enggak Mas? Atau ya pakai itu Enggak, dulu? ya pakai part seadanya karena dulu kan mengingat masih sekolah juga, terus budget juga belum ada gitu. Akhirnya ya beli seadanya yang semampunya part. Berapa yang Mas dulu kita Mas beli. harganya Mas? Waktu itu berapa ya? 150-an gitu. Berapa? Dapat 2? 150-an dapat satu kalau nggak salah apa? Satu. Ya kayak kalau nggak salah ya. Saya ingat Bandai, saya Mas, itu. tapi? Enggak, BB Toys dulu. Betul. Yang dapat cover tambahan itu loh. Oh, harganya lumayan dulu Mas ya? Lumayan. Tak kira dulu itu masih murah lah. Tapi Enggak, terus itu belum. juga sudah mahal berarti. Iya Mas, lumayan, iya lumayan. Waktu itu dapat juga segitu. Sempat
Lihat juga MDS waktu itu 1.100.000 apa ya? Itu. Saya ngiranya 110.000. Wah. MDS Mau saya beli. Mau dibeli guys. Mau saya beli ternyata 1.100.000. Wah, tertipu saya. Tertipu ya. Nggak ngelihat nolnya ada berapa di belakang. Ya sih. Tapi Mas Edgar kan di GFT tahun segitu, terus apa itu sempat vakum juga ya Mas kemarin Mas ya? Sempat terakhir gate itu tahun 2018 kalau nggak salah. Berarti sudah di GFT. Berarti sudah sama Pak Lumban sudah kenal juga. Sudah kenal waktu itu. Wisnu sudah kenal. Ovid juga. Mas Ovid juga udah, cuman waktu itu belum sempat ketemu gitu. Berarti yang kayak Wisnu itu sudah lama juga ya di GFT ya Mas? Mas Wisnu ya lumayan. 2016 kalau nggak salah Mas Wisnu udah mulai gabung GFT. Berarti 16 sudah di GFT tuh Mas ya? Cuma malah cerita podcast juga sama kan di Medan loh. Ini kok di Medan tapi kok di Tegal juga. Berarti kan Mas Edgar kan tahu juga sama ya, Mas tahu. Wisnu juga. Waktu itu sempat. Sejarahnya gimana orangnya gitu Mas. Loh, itu kan berarti cuma berapa tahun main kelas gear Mas itu langsung vakum itu Mas? Mulai 2015, 16, 17, 18 itu aja udah jarang-jarang. Cuman 3 tahunan yang 3 sering. 3 tahunan itu. Tapi paling di tempat Tegal aja. Iya, cuma di Tegal aja. Berarti kak di luar keluar enggak ikut saya. Kan waktu itu juga terbatas budget juga kan. Waktu SMK budget anak SMK men. Anak SMK guys. Budget sekolah, budget belajar. Berarti kan 2018 mulai vakum Mas ya? Iya. Itu vakumnya itu mulai kuliah di Semarang atau gimana Mas? Waktu itu ya udah atau mulai kuliah. Sekolah? Udah kuliah di Semarang waktu itu kan 2017 masuk kuliah. Habis itu mungkin karena perkuliahan juga, buat fokus perkuliahan sama budget juga kan. Jadi akhirnya memilih buat berhenti dulu dari itu. Berarti dari kelas gear. Berhenti dari kelas gear kan dari 2018 itu Mas ya? Terus ini kan mulai balik lagi tahun berapa berarti Mas? Mulai balik lagi kemarin tahun 2022 kalau nggak salah. 22 ya, kayaknya pas turnamen di sini Mas ya? Iya, waktu mau ada turnamen di sini tau waktu itu. Terus selama 19, 20, 21 Covid Mas ya? 2022 kan lagi itu sama 3 tahun tuh kesibukannya apa Mas selama vakum itu Mas? Ya selama vakum gitu, waktu itu nyoba hobi-hobi di Hot Wheels juga, custom Hot Wheels. Terus sama waktu itu juga kan ada kerjaan baru, mungkin juga agak rame, jadi fokus di situ dulu buat ngumpulin uang. Tapi ya berarti Mas Edgar ya hobinya nggak cuma kelas gear aja dulu berarti Mas? Dulu dari cosplay juga pernah ikut. Tapi sama Ceki di duluan mana Mas? Duluan cosplay dulu malah. Berarti cosplay dulu baru kelas gear Mas? Cosplay dulu baru kelas gear. Berarti masih sekolah Mas dulu cosplay? Dulu masih sekolah. Budget seadanya waktu itu. Itu cosplay apa Mas? Masih ingat gak Mas? Saya karena emang dulu penasaran sama kostum Kamen Rider, akhirnya saya bikin kostum Kamen Rider gitu. Kamen Rider ya, aku juga Kamen Rider nggak begitu tahu sih, tapi aku lihat-lihat yang di Facebook itu yang buat Kamen Rider kayak Satria Kuja Hitam atau apalah itu. Kayaknya kok ya unik-unik juga. Keren itu. Oh iya Mas, itu kan 2022 kan mulai aktif lagi Mas. Terus comeback lagi. Kok milih Semarang Mas, gak di Tegal aja Mas? Soalnya karena kan Semarang waktu itu kenapa milih Semarang? Karena lebih seringnya di Semarang saya. Karena kan di Tegal paling cuman weekend 1 minggu terus udah balik lagi ke Semarang. Mungkin kalau di sini jadi bisa lebih leluasa gitu mainnya. Emang karena kerjaan juga ya Mas ya? Kerjaan juga di sini kan, lanjut dari kuliah lanjut kerjanya kan juga di sini. Jadinya memilih buat lanjut di Semarang aja. Itu 2022 aku kenal Mas Edgar di sini sama Mas Taufik kalau nggak salah itu. Kecil banget Mas Taufik juga ya Mas ya. Pas turnamen itu Mas ya. Makanya ini Edgar ini orang lama di GFT, tapi kok aku selama main skate dari 2019 kok nggak pernah dengar nama Edgar tuh aku. Dulu kan sempat vakumnya 2018 tahun ya. Makanya kan 2022 kok ini lama juga kan si Wisnu dulu. Oh walah, gak ngerti ternyata ya Mas Edgar ini malah sepuh. Ya nggak sepuh banget. Karena kan dulu juga gabung Semarang karena tahu kan katanya Mas Wisnu gabung di sini, akhirnya ikut juga di sini. Berarti ya
dari teman rumah ke perantauan dapat temennya juga orang dari rumah juga. Gitu. Oh iya Mas, ngomong-ngomong ini Mas ya, ini kan soal sektor Mas. Berarti kan 2022 pas get dulu kan belum tahu ini Mas aku sektor Mas Edgar, kalau nggak tahu Mas Edgar punya project sektor ini Mas. Itu awal mula idenya itu gimana Mas? Dulu itu sebenarnya pas pertama gabung itu belum kepikiran mau bikin apa sektor kayak gini. Cuman waktu setelah itu kan beli part lagi, beli kayak gearbox kan waktu itu udah bekerja lah, udah ada pemasukan jadi bisa buat beli part-part. Kok tambah lama tambah mahal partnya gitu. Terus akhirnya sayang ngontek Pak Lumban kan, waktu itu juga Pak Lumban lagi vakum menghilang dari dunia persilatan ini. Iya katanya itu pensi ya. Aku belum main sudah pensi Pak. Waktu itu ngontek Pak Lumban, Pak gimana kalau itu apa kan part harganya mahal nih, gimana kalau dibikin lagi gitu biar yang lain juga biar bisa merasakan part-part yang mahal gitu. Terus Pak Lumban juga mengarahkan waktu itu. Berarti itu partnernya Mas Edgar dulu kan langsung Pak Lumban ya? Iya langsung saya kontak Pak Lumban. Tapi Pak Lumban juga langsung welcome juga Mas ya? Pak Lumban alhamdulillah welcome dia. Tapi ya selama pas mulai pembuatan itu juga kan Mas Edgar juga kan tetap harus bisa ngelobi juga di JGI itu Mas. Berarti lewat Mas Lumban itu lewat ya? Pak Lumban dia waktu itu. Soalnya kan memang yang dekat sama orang-orang JGI juga kan yang kenal Pak Lumban juga. Waktu itu juga nggak cuman bilang doang terus apa namanya terus belum ada wujudnya Pak Lumban ngomong ke JGI itu enggak. Jadi part udah siap edar Pak Lumban langsung bilang ke JGI gitu. Bener-bener udah ada bentuk fisiknya gitu. Iya sih, berarti kan memang Mas ya. Untuk latar belakangnya ini kan sektor kan memang arahnya kan sudah bisa ya Mas ya untuk kedepannya itu Mas. Nanti kayak ya biar part itu kan memang dulu kan tahun 2022 kan memang sempat gila-gila tuh Mas. Iya makanya Mas. Itu KS itu dulu sempat ada yang 1 juta gila. Makanya itu KS yang awal aja waduh WWFD juga Mas dulu Mas yang KB itu sampai 450 Iya sempat pernah lihat juga di FJP. Lelangan juga itu Mas. Gila itu aku. Terus makanya kan aku sempat kaget wah Mas Edgar kok punya proyektor nih kok tiba-tiba kok wah malah surprise Mas. Ya wis toh akhirnya ya wis kita lihat-lihat di komunitas juga kan ya banyak yang support juga. Ya alhamdulillah banyak yang support. Terima kasih buat yang selalu support. Mantap pokoknya selalu support ya guys ya dan dukung produk-produk lokal. Yang penting hobi jalan. Terus itu berdirinya sektor tuh tahun berapa Mas? Saya ingat nggak Mas? Waktu itu sektor kan rilisan pertama berarti tahun 2022 akhir. 2022 akhir ya. Iya sih sempat dulu. Pas WWFD itu berarti sebelumnya dari itu. Ya pertengahan 2022 kalau tidak salah. Tapi itu buatnya itu lama juga Mas dulu Mas. Buatnya lumayan lama itu. Yang buat lama itu di bagian moldingnya itu biasanya. Moldingnya ini. Soalnya kan antri sama orang lain juga, terus bagian proses finishing ada kan memakan waktu. Berarti kan nggak 1 hari 3 hari Mas ya? Enggak kayak gitu. Berarti lama tuh Mas? Lama lumayan. Bisa bulanan itu karena ada antrian juga kan. Tapi itu pas buat WWFD itu sampai berapa bulan Mas? WWFD itu kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan gitu. 3 bulan Mas? Itu moldingnya aja Mas ya? Itu moldingnya aja. Kalau untuk produksinya ya mungkin cepat ya Mas? Mungkin produksinya cepat. Tapi kalau untuk produksi itu kan tetap nggak harus 1 orang Mas? Ke tempat lain itu bisa tuh Mas? Bisa. Tergantung aja ya? Tergantung orangnya menyanggupi atau enggak. Terus WWFD, terus produk kedua Wheels WAW. Ini sebenarnya apa? Gabung satu. Dulu memang niatnya buatnya 1 set berarti. Iya. Cuman kan karena proses WAW enggak begitu sempurna akhirnya dipending dulu sampai bisa lanjut rilis. Terus habis itu buat KS ya. KS dulu sempet KS keluar itu langsung
warnanya putih-putih di arena. Biasanya kuning-kuning Putihkan. mendominasi, sekarang putih-putih guys. Putihkan arena. Putihkan arena, ya itu mantap itu. Cuma banyak juga mas yang sempet maksudnya kayak memuji lah hasil dari KS-nya ini mas ya. Yang putih itu kan soal bahannya juga kuat kan gitu mas. Sudah nggak usah renfos-renfosan kan gitu. Lalu untuk bahan-bahannya ini apa aja mas? Dari WWFD pakai apa gitu? Kalau WWFD sama Wheels WW itu satu bahan dari bahan PP. PP. Gitu Karena kan ya jenis plastik cuman yang agak licin gitu. Licin gitu, ya. Nggak berat juga kan. Terus untuk KS-nya KS sama KK itu sama sama bahan ABS. ABS semua ya mas. Ya? Berarti ini yang paling baru kan kakaknya ini ya, yang paling baru. Terus itu sempat kemarin kan ada warna clear juga yang KS-nya ya mas ya. Ya. Clear biru itu Clear sama biru juga sama. mas, ABS juga. Itu ABS juga sama. Ya, Cuman warnanya doang warnanya beda. doang, Clear. Ya semua tergantung selera ya. Yang penting kan kualitas bahannya hampir sama. Gitu. Terus, berarti kan yang paling baru kan ini kakaknya ini memang lama juga ya mas kemarin mas ya. Iya lumayan itu kakaknya udah mau 1 tahun kayaknya nggak jadi. Jadi mas ya. Tapi ya gimana mas ya, memang kayaknya sulit ini mas kalau kakak. Iya emang agak sulit. Itu kendalanya di apa mas dulu mas? Waktu itu kendala Kakak itu. di proses finishing sih, proses finishing moldingnya yang agak lama itu. Berarti yang ini kan ini produknya kan memang sudah di storkan di pengrajinnya sudah lama ya. Udah lama. Cuma memang ya karena itu mas ya. Udah sempet cetak sampelnya kan. Terus pas dilihat-lihat kok kayak ada yang kurang, akhirnya revisi lagi. Lihat lagi ada yang kurang, revisi lagi. Itu yang bikin lama. Ya sih mas, makanya kok nggak ada camgernya juga gitu. Gagal juga itu mas ya. Ya itu gagal bisa. Ya memang semua itu ada apa ya mas ya? Ada siklusnya sendiri Kita lah. sendirilah. Ya kita juga nikmati aja ya. Menikmati proses. Nikmati aja prosesnya. Jadi ya wis. Jadi dipakai petel happy. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih lancar lah mas usahanya untuk sektor ini mas. Alhamdulillah lancar. Ya aku sih cuma bisanya dukung support aja mas. Semoga Terima kasih ya, yang udah support. Buat teman-teman mau. Masih banyak teman-teman yang udah selalu support. Ya ini guys salah satu terobosan berani juga nih dari teman Klasgir nih yang berani buat kayak gini. Ini nggak murah nih ini buat kayak gini tuh mas. Modal nekat dulu. Modal nekatnya ini. Modal nanya banyak loh, Panuban. terus terang. Dikasih kayak jalan ke sini aku jalan terus keluar sampel aku kasih Pak Nuban gitu diliatin kira-kira gimana itu lanjut sampai sekarang alhamdulillah masih lancar. Yes. Semoga nanti produk-produk yang baru ya nih mas ya ada nggak mas kira-kira mas untuk ke depan mas? Insya Allah masih mas, ada. Ya? Berarti untuk teman-teman Klasgir ya nantikan aja produk terbaru sektor nanti mas ya. Ditunggu aja lah pokoknya lah. Nanti apa kejutannya untuk ke depannya mas ya untuk hasil produksinya. Tapi kalau untuk harga-harganya tetap beda-beda nggak mas? Beda-beda gimana? Maksudnya kayak kemarin kan aku sempat lihat postingan kayak kalau untuk member-member Klasgir khususnya untuk CGI yang ber-ID itu iya itu yang di luar pasti ID, itu pasti ada pembedaan untuk diskonnya ya, ya untuk member CGI mungkin bisa lebih di bawah harga pasaran umum ya. Iya. Makanya dia teman-teman yang masih baru-baru segera daftar ke regional-regional terdekat Anda itu. Biar langsung nanti kan bisa menikmati juga part-part ya yang part-part sekiranya harganya miring lah itu ya mas ya. Ya itu juga salah satu bentuk aja mas, bentuk apa itu kepedulian lah untuk apresiasi juga biar hobi ini kan tetap jalan terus dengan orang-orang yang baru bisa generasinya juga ada gitu mas ya. Tapi ya memang di komunitas ya memang penting mas kayak gitu regenerasinya itu. Soalnya kalau nggak ada regenerasi ya banyak nggak ada yang habis ya. Kan gitu ya. Betul. Sepi juga sepi. Kan acara-acara Klasgir gitu kan sepi juga mas. Makanya kan ya aku pribadi ya kalau Mas Edgar berani kayak gini ya biasanya cuma support aja mas.
betul. Dengan membeli barang-barangnya ini, siapa tahu kan nanti bisa ke tingkat lagi apa Amin, gitu. amin. Terus jadi kan nanti kan pas tanding itu kan serasa kayak ya semuanya bisa merasakan lah. Iya. Biasanya kan kakak, Bisa, kakak kan cuma orang-orang tertentu sultan doang, lah, ya. Sultan aja Jadi yang semua punya. bisa bersaing imbang lah di Juga, arena. gitu. Makanya sekarang itu yang sulit itu bukan partnya guys, tapi podiumnya sulit sekarang itu. Betul. Tidak semua orang bisa podium. Tidak semua orang bisa podium guys. Semua orang bisa beli part tapi tidak semua orang bisa podium. Nah, iya itu makanya. Sekarang itu yang susah itu podiumnya guys, bukan partnya ya. Ya sekarang kan harga part kan sudah mulai pada turun nih mas. Ya alhamdulillah karena Kayak KS dulu yang sampai 1 juta yang kuning itu sekarang ya normal 450, 400 ya. gitu. Yes. Alhamdulillah dengan adanya sektor ini kan jadi kan kayak orang-orang yang sekiranya nyubi masih baru gitu kan. Jadi nggak kaget sama harga part gitu. Kayak gitu. Dulu kan sempat ada mas mobil baru mas harganya sekian, wah jadi main mas dulu, aduh ya wis gimana ya wis. Sempet juga kan karena ada yang itu Ya nggak jadi main itu. jadi main ada karena ya faktor itu ya mas ya. Ya mungkin harganya mahal juga. Tapi karena aku sih merasa kayak harga-harga ini kan ya memang gimana ya? Menurutku ya tergolong murah ya mas ya. Kalau untuk aku Ya, pribadi relatif, ya, cuma nggak tahu ya bagi orang-orang yang lebih baru lagi. ya relatif Dengan lah. harga segitu. Soalnya kan dulu kan aku kan ikut bergabung keras kan tahun 2019 akhir. Terus mulai 2020, 2021 itu mulai penggoreng-gorengannya itu sangat panas sekali. Panas sekali itu. Untuk Sampai part-part matang daging ya. sampai matang itu guys. Aku lihat itu lelangan juga. Gila. Waduh hai sekali. Kakak sampai 1,5 untuk FW aja ya mas. Waduh, Aduh. ngeri. Pengen beli kakak, pengen main pengen punya kakak lah intinya untuk battle tapi kok 1,5 itu kok aduh. Gaji setengah sasi nih gini coy. Guys, tapi ya gimana lah. Sekarang ya alhamdulillah ya bisa merasakan punya kakak, bisa nyeting kakak gitu. Kakak juga salah satu impian saya dulu waktu pertama gabung CG itu. Berarti dulu Mas Edgar juga punya Angan-angan nih Mas ya. angan-angan pengen Bisa. pengen punya kakak lah paling kayak gitu. Alhamdulillah malah dikasih kesempatan bikin FW kakaknya gitu. Mantep nih guys, tuh. Karena dulu waktu itu pas gate kan lihat punya Pak Luman, wah kakak kok kayaknya keren gitu. Tapi pas SMK belum ada uang buat belinya itu, Iya, malah sekarang dikasih kesempatan buat bikin, alhamdulillah. Nah, wis, makanya itu kan berawal dari mimpi dulu. Betul. Akhirnya sekarang bisa terwujud. Ya memang semua butuh proses berapa tahun juga ya Mas ya. Iya udah dari lama. Sekolah kok sekarang Dari sudah kuliah. 2012. Bentar lagi mau married juga. Amin. Amin. Tapi ini Mas ya, calonnya orang sana ya Mas ya. Orang Tegal. Wah, Ya. ini kalau sudah nikah ini aku kesepian nanti di sini. Aman nanti Pak. Masih aman, Masih aman tadi Semarang kerja di Semarang kan gitu. Masih aman. Kalau sudah balik sana ya, aduh aku kesepian nanti ini. Masih ada Mas Bobi, Mas Iva, Mas Ivan, Mas Wisnu kan masih ada di sini. Iya, ya semoga Mas Edgar di sini rezekinya masih lancar terus Mas. Amin. Biar bisa main terus ini sama anak-anak Semarang ini. Iya sih ya. Seru-seru juga loh Mas Seru-seru kita Mas. juga. Mas turnamen sudah berapa kali kita membuat turnamen di sini? Ya, itu? udah lumayan nih Iya sih ya. dari 2022 2022 masih sampai sekarang Mas ya. sampai sekarang. Terus kira-kira ini kan sektor sudah berjalan bagus. Untuk harapan ke depan apa Mas? Kira-kira buat faktor-faktor baru lah, khususnya faktor baru dan untuk faktor lama juga. Ya untuk faktor baru semoga ya bisa lebih variatif lagi buat bikin settingan-settingan barunya gitu. Enggak malah kayak melihat part aku pengen part ini karena sering juara itu enggak, karena ya semoga aja part-part lain juga bisa ikut dipakai juga karena kan jarang yang pengguna mungkin buat part-part yang baru gitu. Enggak semua itu part bisa juara gitu. Iya sih memang ya copy paste itu ya paling kebanyakan pada copy paste. Iya, cuman kan nggak melulu juara gitu. Ya, makanya kan Semua tergantung settingan masing-masing juga. Jadi nggak cuman part doang gitu loh. Di bagian gear juga mungkin perlu setting-setting gitu. terus untuk harapan orang lama gimana Mas? Harapan orang lama ya semoga bisa membimbing faktor-faktor baru bisa lebih terarah gitu. Iya sih.
Semoga ya ada yang mau comeback juga Mas ya. Betul, siap. Amin, biar tambah rame. Harga part sudah murah guys kan gitu. Iya, betul. Yes. Mungkin aneh Mas ya. Ya kedepannya kan untuk produk-produk ini kan insya Allah ya pasti ya orang-orang pasti bakalan juga sih. Amin. Bisa mempunyai Ya. Mas. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman Mas? Barangkali buat siapa gitu salah satu yang bikin Mas Edgar ya kayak wah ini kayak motivasi saya dulu gitu, ada nggak Mas? Ya mungkin waktu itu sempat belajar handmade ya di Mas Afri itu. Mas Afri. Itu guru cosplay saya juga itu bikin kostum. Mas Afri ada. Halo Mas Afri, ada. ada. Di grup CGI. Ada. Oh, Nanti saya dicek Mas. aja. Ya. Itu ngeri tuh bikin handmade-nya itu. Bikin Bekalibur. Wih, PK Wah, libur. emang senjata andalannya kayaknya Bekalibur. Bikin apa senjata custom handmade pasti bentuknya pedang gitu. Berarti Mas Edgar dulu kan sempat ikut ya FFA itu Mas, sempat lihat-lihat dulu ya. Sempat lihat-lihat juga. Tapi keren-keren Mas dulu handmade-nya itu. Mas. Handmade-nya bagus ya, emang. Yes. Dari bahan-bahan yang terbatas emang bisa jadi FW1 itu emang keren. Memang bakatnya itu berarti. Mas. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Untuk fighter baru semoga nggak kapok di dunia persilatan ini. Yes, dengan ini Semakin dunia mengerikan. Semakin mengerikan pokoknya. Bukan part yang susah Bukan sekarang. part yang susah tapi podium yang podiumnya. Part itu gampang sekarang dicarinya. Ayo, ya udah Mas, nanti kita gabung lagi sama teman-teman ya, ngobrol-ngobrol lah. Nanti kalau pas kumpul-kumpul lagi Siap, ya, sama aman. Mas Bobi, Mas Wisnu, itu kita ngobrol seru-seruan lagi Mas. Siap. Tapi serius sih Mas ya, habis nikah nggak langsung pergi ke Tegal Mas. Insya Allah di Semarang. Ya udah Mas Edgar, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Siap. sudah datang di podcast saya. Oh ya, satu lagi apa? Mas? Kapan MAJT GF Semarang ini gate keluar ini? Ya ini aku masih nunggu temen-temen Kayaknya yang seru lain. ini. Kemarin kan si Mas Abrizal juga sama itu Mas Indra ngopi-ngopi. Ayo kita ke Simpang 5 yuk. Rame ini kayaknya. Rame gitu sih, ya. Kayaknya nggak pernah gate keluar kandang ini. Ya, harusnya ini sedih menggerakkan ini Mas. Kita carilah waktu yang luang Siap. kapan gitu. Boleh ini diagendakan. Diagendakan pokoknya kita gathering di luar kandang lah. Siap. Bosen juga aku di Semarang di sini terus. Setiap hari sama Setiap hari. gitu ya. Refreshing ini perlu ini ya Refreshing keluar. sekali-kali, Mas, ya. Yes. Ya udah teman-teman, kita gabung lagi lain waktu ya Di sesi selanjutnya di sesi nanti. selanjutnya bersama teman-teman yang lebih gila lagi pokoknya. Mas Ega, terima kasih. Siap, terima kasih. Selamat malam. Istirahat Mas.